ayat 45 dan ayat 46 dari surat Al-Baqarah ini kita awali, kita baca pada permulaan majlis kita, melanjutkan kajian tentang fiqh as-salah, mana pada pertemuan 15 hari yang lalu kita sudah berbicara tentang al-libas, pakaian yang dipakai untuk menunaikan salat. Sudah selesai. Kemudian di antara yang perlu lagi untuk dibahas sebelum kita masuk kepada pembahasan yang sangat penting, karena salat itu terdiri dari yang pertama aqwalun, ada qaul, ada af'al, ada perbuatan, al-jawari, alul jawari, perbuatan anggota tubuh yang lahir, dan ada juga af'alul qulub, perbuatan hati. Di tiga itu terhimpun di dalam salat. Ada aqwal, perkataan, mulai dari takbir. Kemudian berikutnya ada al-Fatihah yang menjadi rukun, Kemudian berikutnya ada pula seperti tasyahud. Kemudian ada juga amalan-amalan sunnah yang bersifat juga aqwal, perkataan, seperti tilawatul Quran, baca Al-Quranul Karim, wa adhkar, dan zikir-zikir baik rukuk maupun sujud, Itu juga ketika duduk antara dua sujud. Berikutnya juga seperti tasyahud awal. Semua itu adalah bahkan aqwal, ibadah yang bersifat perkataan di dalam salat. Kemudian yang kedua, kategori amalan dalam salat itu adalah af'alul jawarih, perbuatan anggota tubuh, berupa apa? Qiyam, berdiri, rukuk, duduk, julus, sujud, angkat kedua tangan, melipat tangan, kemudian sampai kepada bagaimana kaifiat duduk. Semua itu adalah af'al al-jawari, perbuatan dari anggota tubuh kita. Ada satu lagi yang belum kita bahas, hanya sebagian baru yang awal, yaitu perkara af'alul qulub, perbuatan hati dalam salat. Yang pertama adalah niat. Sudah kita kaji dahulu di awal lagi pembahasan kita tentang fikih salat. Apa yang dikatakan niat dalam kian bahasa, niat itu adalah qasdu syai'in, bermaksud sesuatu. Dalam istilah para ahli fikih sering didefinisikan dengan qasdu fi'lin muqtarinan bi awwalihi, maksud melakukan suatu perbuatan beriringan dengan awal perbuatan itu. Kalau mau salat, niatnya bukan sebelum berwudu, niatnya sebelum takbir, beriringan dengan takbir. Ada pula orang mengatakan, dari rumah tu kalau pasang niat, enggak. Rumah tu niat kapai ke musaji baru tu. Sedangkan niat salat itu muqtarinan bi awwali fi'li salat. Kenapa
dipersyaratkan oleh ulama iqtiran, berdampingan itu supaya jangan masuk hal lain antara niat dengan perbuatan yang bisa jadi niat tadi menjadi batal, dia surut dia. Mau orang berangkat haji, pasanglah niat Pak Haji. Tak ada niat masang haji di siku tu. Niat haji itu bukan di siku. Niat haji itu di mana? Di miqat nanti. Tu awaklah pasang niat tu, niat kapai barunya tu. Jadi dudukkan persoalannya yang dikatakan niat yang merupakan rukun dari setiap ibadah berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Itu di mana letaknya? Letaknya adalah berdampingan atau bersamaan dengan awal perbuatan itu. Kalau ada orang mau solat, kemudian dia pergi, ketika akan berwuduk sudah terpasang niat solat alun lay, niat berwuduk itu. Kenapa? Sudah berwuduk bisa jadi siapa dek kawannya, kama tu melaba putar tu. Jadi ulama kehati-hatian mereka menempatkan niat itu di mana posisinya, di mana muqtarinan bi awalihi, beriringan dengan awal perbuatan ibadah. Nah, dikecualikan dari keseluruhan itu siam, puasa. Puasa kok kalau disyarat kamu dah itu kok terlalu jago sepukul 5:30. Tentu tidak bisa beriringan karena awal imsaknya ketika fajar tiba, saat subuh masuk. Dengan catatan dia telah berniat semenjak malam hari dan tidak ada keinginan untuk membatalkan niat tersebut. Lalu kemudian memanjang walaupun dia tertidur ketika imsak tiba, ketika subuh masuk, maka tetap niat itu dipandang ada. Kenapa? Karena tidak mungkin kalau dipersyaratkan seperti itu seseorang dalam keadaan tertidur termasuk dalam kategori yang tidak dalam keadaan mukallaf dia ketika itu. Jadi itu satu yang dikeluarkan pengecualiannya, selama dia telah memasang niat sebelum tidurnya. Tapi untuk ibadah lain, salatkah, zakatkah, dan lain-lain, niat itu di mana tempatnya adalah di awal perbuatan. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitab beliau beliau malah mengatakan niat itu tidak mendahului dari takbir dalam salat, tidak pula kemudian, tetapi bersamaan. Jadi ketika Allahu Akbar, ketika itu niat terpasang. Nah, di sanalah makanya para ulama mengatakan bahwa sebenarnya di dalam petunjuk dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, niat itu tidak ada pelafazannya. Di dalam petunjuk Imam Syafi'i tidak ada lafaznya. Salli fardal maghrib 3 raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, begitu. Dari Imam Asy-Syafi'i la yurwa, tidak diriwayatkan. Jadi tidak ada riwayat yang ditemukan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang apa? Talaffuz bin niyah. Karena itu di dalam mazhab beliau yang disampaikan oleh para fuqaha dalam mazhab, termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullah,
mengatakan kalau ada yang menukilkan Imam Syafi'i pernah mengajarkan atau menyampaikan bahwa beliau nyuruh orang untuk melafazkan niat, itu adalah khata', itu salah. Nah, dari Imam Asy-Syafi'i tidak pernah menganjurkan. Tetapi para fuqaha sesudah beliau di dalam mazhab menganjurkannya, tapi tidak mewajibkan. Kalau tidak ada juga tidak membaca lafaz itu tidak pula batal di dalam pandangan mazhab Syafi'i, karena di dalam pernyataan Al-Imam An-Nawawi katakan yundabut talaffuzu, dianjurkan. Fungsinya melafazkan itu bukan rukun, tetapi apa? Ta'kid, hanya sebagai penguatan saja. Karena itu kita sudah nyatakan, karena tidak ada dalil secara khusus dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kaifiat itu, kita memilih bahwa di dalam petunjuk salat yang kita sampaikan di surau ini, bahwa kita tidak melafazkan niat, tetapi menghadirkan yang diniatkan itu di dalam hati ketika takbiratul ihram, sebagaimana juga yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Sebab tidak mungkin dilafazkan takbir juga disebut. Bagaimana caranya? Allah, dia ketika itu antara alif dan ra, Allahu. Nah, apa yang berperan di situ jelas adalah qalbu. Nah, itulah yang dikatakan dengan di antara perbuatan hati dalam salat adalah niat. Kemudian apa perbuatan hati berikutnya adalah al-khusyu'. Nah, ini pembahasan yang agak berat ini. Khusyuk. So di dalam salat. Nah, kenapa saya katakan masalah ini berat? Karena kita temukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa khusyuk itu sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Nabi Ubadah ibn Samit. Ubadah ibn Samit radhiyallahu an adalah awal ilmu yang dicabut dari manusia tanpa disadari. Di awal ilmu yang tercabut dari manusia tanpa mereka sadari adalah al-khusyu'. Karena itu kita mengaji tentang khusyuk ini agak takut-takut. Jangan awak dah mengaji, awak pun payah pula kadang khusyuk. Tetapi harus dikaji sambil meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan qalban khashi'ah. Nah, bagaimana kisah pernyataan Ubadah ibn Samit itu? Ada suatu riwayat di dalam Sahih Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Abu Darda. Darda itu kunyah, panggilan beliau. Nama beliau adalah Uwaimir radhiyallahu anhu. Dikata Abu Darda, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah ada bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sahabat sedang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasakhasa bi basarihi ila as-sama'. Kemudian beliau menengadahkan pandangan beliau ke arah langit. Jika Nabi bersama, beliau menengadah, pandang ke langit.
Dalam riwayat lain ada dikatakan thumma ta'ta'a ra'sah. Kemudian beliau tundukkan kepala beliau. Beliau menunduk, kemudian beliau pandang sahabat beliau. Waqal, dan beliau berkata, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadza awanun yukhtalasul ilmu minan nas. Hadza awanun, inilah waktu. Sekaranglah ketikanya. Itu di zaman beliau itu. Jadi beliau tidak mengatakan nanti. Tapi beliau mengatakan hadza awan. Saat inilah waktu. Saatnya, ketikanya tiba. Apa yang terjadi? Yukhtalasul ilmu minan nas. Ikhtilas maknanya mengambil sesuatu secara diam-diam. Itu ikhtilas namanya. Karena itu kalau orang koruptor itu apa pekerjaannya? Dalam bahasa Arab, ikhtilasu amwalin nas. Mengambil harta orang banyak secara diam-diam. Apa je hebat, santiang je apa tu, rupa tu bisa lah pakai baju seragam saja. Itu namanya ikhtilasu amwalin nas. Apa makna ikhtilas? Yaitu akhdhu syai'in, mengambil sesuatu secara diam-diam tanpa disadari oleh orang yang punya. Ikhtilas namanya. Jadi kata Nabi, hadza awanun yukhtalasu. Inilah saatnya diambil secara diam-diam. Apa yang diambil? Al-ilmu. Ilmu minan nas, dari manusia. Itu berproses terus. Hatta, nah, pengambilannya itu, hatta, sampai bagaimana keadaannya nanti, la yaqdiru minhu ala syai'. Sehingga mereka tidak menguasai sedikit pun lagi dari ilmu itu. Ya, mereka tidak lagi menguasai sedikit pun ilmu itu. Diam-diam ditarik. Betulkah betul? Di antara caranya adalah dengan wafatnya para ulama. Kan kita di dalam hidup sering tidak menyadari penting dan perlunya kehadiran para ulama di tengah kita. Ketika mereka telah tiada, baru kita sadar bahwa ada yang mereka bawa yang gantinya tidak ada. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak menggenggam, mengambil ilmu intiza'an, dengan mencabut secara tiba-tiba. Tapi ilmu diambil oleh Allah biqabdi, dengan mewafatkan para ulama. Kadang-kadang kita tidak menyadari sehat peringatan ulama itu ketika keluar dari mereka. Apalagi kalau nantalan tuangkan padi terasung. Tapi hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita menemukan kebenaran apa yang mereka peringatkan. Cuma kadang kita yang bergelimang dengan itu cenderung mencari alasan, bahkan cenderung melawan ketika diingat. Nah, ketika mereka sudah pergi baru tahu, oh iya iko dahulu.